operator dan teknisi. Insya Allah kalau Bapak Ibu guru kelas 5-nya masih mengajar, tidak apa-apa, ditinggal aja mengajar, tidak usah ikut ini, tidak apa-apa. Namun untuk Bapak Ibu kepala sekolah, proktor dan teknisi bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi yang ada jam mengajar boleh tidak mengikuti ya Bapak dan Ibu untuk guru kelas 5-nya. Baik Bapak dan Ibu, prosedur operasional standar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi telah dikeluarkan, yaitu dengan nomor 030-PG.00-2021. Peraturan Kepala Badan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Nah, Bapak dan Ibu, ada kemungkinan Bapak dan Ibu juga telah mengetahui atau membaca pos ANBK ini ya, pos ANBK nomor 030 H dan seterusnya ini. Ada kemungkinan Bapak dan Ibu sudah membacanya, sudah mengetahuinya, dan sudah membaca dan mempelajarinya. Namun, sebagai kewajiban kami dari salah satu penyelenggara ANBK, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan pos ini. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu, pos yang halamannya cukup banyak ya, ada 50 halaman, kemudian di PowerPoint saya ini ada 66 slide ya, dan semuanya tulisan, tidak ada gambarnya, tidak ada animasinya ya, cukup membosankan ya. Untuk itu izinkan saya tidak membaca semuanya. Bapak dan Ibu nanti silakan baca dokumen lengkapnya, yaitu pos yang dalam bentuk PDF. Insya Allah nanti segera saya share di grup. Ya, meskipun Bapak dan Ibu sudah punya, sudah ngunduh, tetapi kewajiban kami untuk menyampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu baca versi yang lengkapnya ya, yang bentuk PDF-nya. Nah, namun nanti di dalam sosialisasi ini ada hal-hal yang perlu kita stressing ya, perlu kita garis bawahi, hal-hal yang terkait dengan bagaimana implementasi dari pos ANBK ini. Baik, saya slideshow biar karena tulisan semua biar jelas. Oke. Nah, di dalam pos ANBK ini Bapak dan Ibu, untuk lingkupnya, yang pertama bahwa asesmen nasional ini diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah satuan pendidikan kerjasama ya, dan juga untuk sekolah Indonesia luar negeri, semua satuan pendidikan yang telah memiliki NPSR, nomor pokok standar nasional ya. Jadi seluruh satuan pendidikan yang memiliki NPSN maka mengikuti ANBK. Namun demikian perlu diperhatikan untuk poin nomor 2, bahwa karena saat ini juga masih dalam masa pandemi, pembelajaran jarak jauh juga masih berlangsung, sehingga poin nomor 2 ini perlu kita pahami bahwa satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan asesmen nasional tahun 2021 mencakup semua satuan pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM terbatas berdasarkan penetapan pemerintah pada periode waktu gladi bersih dan pelaksanaan ANBK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi karena saat ini kita masih PJJ, ada beberapa sekolah dan daerah yang masih belum melaksanakan PTM atau sudah melaksanakan PTM, poin nomor 2 ini maknanya adalah bagi satuan pendidikan yang pada saat waktu gladi bersih sudah melaksanakan PTM, maka sekolah atau satuan pendidikan tersebut melaksanakan ANBK.
kapan waktu gladi bersih untuk SD? Waktu gladi bersih ANBK untuk SD adalah dimulai tanggal 25 Oktober. Nanti saya jelaskan di pelaksanaannya ya. Mulai tanggal 25 Oktober. Jadi satuan pendidikan yang tanggal 25 Oktober sudah bisa mengikuti gladi bersih, maka dia melaksanakan ANBK. Kemudian poin nomor 3, satuan pendidikan pada wilayah yang tidak diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas sehingga tidak melaksanakan AN tahun 2021, mengikuti AN pada tahun 2022 yaitu bulan Februari sampai dengan April. Jadi hal-hal seperti ini penting kita ketahui ya. Mudah-mudahan untuk Surabaya terutama SD nanti pada saat tanggal 25 Oktober semuanya sudah ada PTM sehingga bisa mengikuti AN yang tahun 2021 ini. Kemudian kepesertaan dari ANBK adalah kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, seluruh pendidik, yaitu seluruh guru yang telah terdaftar di Dapodik tentu saja, dan peserta didik yang terpilih sebagai sampel di satuan pendidikan ya. Untuk peserta didik mengikuti AKM, asesmen kompetensi minimal, yang terdiri dari literasi membaca dan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dari kalau peserta didik itu 3 ya Bapak Ibu ya, atau 4 ya. AKM ini ada 2, AKM ini ada literasi membaca dan numerasi, kemudian survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar. Nanti mekanismenya seperti apa akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Persyaratan peserta, nah meskipun peserta didik ini diambil secara sampling oleh sistem yang ada di Dapodik, namun Bapak dan Ibu juga perlu ketahui bahwa peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan data Dapodik yang telah memiliki NISN ya, nomor induk siswa nasional. Kemudian untuk peserta didiknya sudah pernah kami sampaikan yaitu kelas 5 untuk jenjang SD, SMP kelas 8 dan SMA kelas 11 ya. Nah ini Bapak dan Ibu poin nomor 3 perlu diketahui bahwa peserta didik tunarungu dan tunadaksa yang tanpa tambahan hambatan dapat mengikuti peserta didik dengan tunarungu dan tunadaksa tanpa tambahan hambatan pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan yang memiliki sekolah inklusif. Jadi Bapak dan Ibu jika di sekolah penjenengan ya ada siswa tunarungu, tunadaksa karena di Dapodik itu anak-anak inklusi sudah diberi penanda dan ketunaannya adalah tunarungu, tunadaksa, jika diikutkan menjadi peserta ANBK itu tidak masalah ya, asal anak-anak tunarungu dan tunadaksa tersebut tidak ada tambahan hambatan. Nah, seandainya anak-anak Bapak Ibu itu ada tambahan hambatan, tentu saja Bapak dan Ibu sudah mencatatkan di Dapodik. Nah, sehingga anak-anak yang demikian tidak akan terpilih sebagai sampling. Jika data itu Bapak Ibu dengan benar, insya Allah itu tidak ada masalah. Kendala yang terjadi adalah anak-anak inklusi terpilih menjadi sampling setelah kami telusuri ternyata sekolah tidak memberi tanda. Jadi dalam hal ini juga bukan sistemnya yang salah, tetapi satuan pendidikan itu yang kurang teliti di dalam mengentrikan data di Dapodik. Oke. Kemudian peserta didik yang memiliki hambatan bahasa dan membaca
tidak mengikuti AN. Nah, tentu saja jika Bapak Ibu memiliki siswa yang memiliki hambatan bahasa dan membaca, ini juga termasuk anak-anak inklusi, jangan lupa memberikan tanda pada dapodiknya. Oke, nah peserta didik pada langsung ke poin 7 ya, karena ini yang untuk SD. Peserta didik pada jenjang SD dan sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester 4, semester genap kelas 4 ya. Insya Allah semuanya demikian ya. Apakah ada anak yang tidak memiliki, anak kelas 5 saat ini tidak memiliki rapot semester ganjil kelas 1 sampai semester genap kelas 4? Kan tidak ada ya. Tetapi ini diyakinkan lagi bahwa jangan sampai anak-anak kelas 5 saat ini yang terpilih sebagai sampling itu tidak memiliki rapot secara lengkap mulai kelas 1 sampai dengan kelas 4. Insya Allah tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Nah, kemudian persyaratan untuk guru bagaimana? Nah, yang pertama gurunya ini boleh yang diikuti oleh guru yang berstatus sebagai ASN maupun non-ASN. Telah terdaftar di Dapodik. Ya, kemudian aktif mengajar pada satuan pendidikan tersebut. Nah, yang penting ini, pendidik yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan mengikuti AN di setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar. Jadi kalau ada pendidik yang mengambil tambahan jam mengajar di sekolah lain, selain sekolah yang menjadi Satmikel ya, satuan induk ya, maka mereka tetap mengisi survei lingkungan belajar di sekolah yang diambil jam tambahannya tersebut. Pendidik pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti AN tetap mengikuti AN. Jadi Bapak dan Ibu, jika, nah ini saya berikan perumpamaan ya, jika ada sekolah yang pada tanggal 25 Oktober waktunya gladi bersih itu belum ada PTM, itu kan mereka tidak melaksanakan AN. Nah, jika ada sekolah yang demikian, maka meskipun siswanya tidak mengikuti asesmen nasional, gurunya tetap mengikuti asesmen nasional, yaitu survei lingkungan belajar. Maksud dari nomor 5 itu demikian. Kemudian persyaratan untuk kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan yang mengikuti asesmen nasional adalah seluruh kepala satuan pendidikan yang telah terdaftar di Dapodik, baik itu ASN maupun non-ASN. Aktif menjabat sebagai kepala satuan pendidikan. Kemudian poin yang keempat ini menjelaskan bahwa kepala sekolah yang PLT tetap mengisi survei lingkungan belajar atau mengikuti asesmen nasional di setiap satuan pendidikan di mana mereka bertugas. Poin nomor 5 ini sama dengan guru tadi. Jika pada tanggal 25 Oktober ada sekolah yang belum mengadakan PTM, ya saya ulangi, jika pada tanggal 25 Oktober ada sekolah yang belum menyelenggarakan PTM, artinya mereka tidak melaksanakan gladi bersih, artinya mereka tidak melaksanakan AN di tahun 2021, namun kepala sekolah dan gurunya tetap mengikuti AN, yaitu dengan mengisi survei lingkungan belajar. Selanjutnya, poin berikutnya adalah pemilihan peserta didik. Nah, peserta didik yang mengikuti asesmen nasional adalah peserta didik yang dipilih secara acak. Nah, kemudian sistem acak itu ditetapkan oleh kementerian. Saat ini, Bapak dan Ibu, para proktor, tenaga admin yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sudah tahu, sudah dapat melakukan tarik data siapa-siapa saja siswa kelas 5 yang telah terpilih secara acak tersebut, baik peserta utama yang 30 siswa maupun cadangan 5 siswa.
Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kewajiban satuan pendidikan terkait peserta didik ini adalah Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan nanti dalam sosialisasi ANBK ini, pertama memang Bapak dan Ibu harus mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu harus menyurati secara khusus siswa-siswa yang termasuk terpilih tersebut ya. 30 dan 5 siswa tersebut Bapak dan Ibu harus membuat surat kepada orang tua. Nah, contoh suratnya itu ada di lampiran pos ini. Nah, nanti di belakang itu ada contoh lampiran pemberitahuan ya. Contoh lampiran pemberitahuan ke orang tua bahwa putra-putrinya terpilih secara acak sebagai peserta ANBK. Keterampilan komunikasi dalam hal ini sangat penting, Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti timbul persepsi yang berbeda, yang kekhawatiran dari orang tua dan lain sebagainya. Misalnya orang tua yang anaknya terpilih keberatan, misalnya ya, karena takut nilainya jelek dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus dapat meyakinkan bahwa nilai yang diperoleh itu tidak berdampak kepada anak-anak. Termasuk juga bagaimana mengkomunikasikan kepada orang tua yang anaknya tidak terpilih, gitu loh. Jangan sampai nanti orang tua menjadi khawatir kenapa anaknya tidak ikut ANBK. Meskipun ini ditetapkan oleh kementerian, ya tentu saja jawabannya kan harus diberikan penjelasan ya Bapak Ibu ya, supaya orang tua juga menjadi tenang. Ya, jadi untuk SD jumlah siswanya 30 dan cadangannya 5 orang. Kemudian pelaksana tingkat satuan pendidikan. Pelaksana asesmen nasional tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh masing-masing satuan pendidikan. Nomor 1 ini maknanya adalah bahwa nanti Bapak dan Ibu di masing-masing satuan pendidikan harus membentuk kepanitiaan ya. Panitia asesmen nasional di tingkat satuan pendidikan. Nah, setelah Bapak Ibu membuat panitia, menetapkan panitia, Bapak Ibu kepala sekolah menetapkan kepanitiaan, maka selanjutnya panitia tersebut harus menyusun program, mau disebut program silakan, mau disebut petunjuk teknis silakan, mau disebut prosedur operasional standar pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer SD bla 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 silakan ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu membuat program seperti itu dengan bimbingan dan pengawasan Bapak dan Ibu pengawas pembina masing-masing. Setelah kepanitiaan dan program terbentuk, maka kewajiban Bapak dan Ibu di masing-masing satuan pendidikan adalah melakukan sosialisasi kepada pendidik, peserta didik, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat lainnya. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya. Semua prosedur ini harus dilaksanakan dengan benar. Jika seperti kami hari ini, kami juga ada undangan untuk Bapak dan Ibu. Meskipun kami hanya share link Zoom-nya, tapi sebenarnya kami sudah membuat undangan resmi ke Bapak dan Ibu, karena ini juga merupakan bagian dari tugas Dinas Pendidikan. Kemudian poin 2 ini merencanakan pelaksanaan. Nah, ini artinya menyusun program seperti yang saya sampaikan kemarin. Melakukan verifikasi data calon peserta, memastikan bahwa anak-anak yang telah terpilih itu memang tetap masih ada di tempat Bapak dan Ibu, bukan siswa yang mutasi keluar seperti itu misalnya ya. Kemudian memastikan bahwa anak-anak ini tidak berkebutuhan khusus. Kalau tahu berkebutuhan khusus dalam kategori yang telah tetap diizinkan mengikuti asesmen nasional. Kemudian Bapak dan Ibu melaksanakan simulasi atau uji coba pelaksanaan ANBK. Kalau simulasi kemarin bulan apa nih? Agustus ya. Bulan Agustus ya. Bulan Agustus kemarin itu masih diikuti oleh guru dan memang luar biasa trouble-nya banyak sekali.
Nah, ini nanti simulasi berikutnya adalah tanggal 18, 19, 21, dan 22 Oktober. Jadi nanti berikutnya ada tanggal 18, 19, 21, 22 Oktober. Dari 4 hari yang disiapkan untuk simulasi itu, Bapak dan Ibu, jika tidak ada pembatasan, sebaiknya dijadwalkan semuanya. Artinya jika tidak ada, mohon maaf, jika sekolah dibebaskan memilih melaksanakan 4 hari, sebaiknya karena pemilihan waktu simulasi juga diserahkan ke proktor masing-masing ya. Pengalaman-pengalaman yang sudah seperti itu, mau milih simulasi tanggal berapa. Lah menurut pengalaman kami, karena kementerian ini menyiapkan waktu 4 hari untuk simulasi, tanggal 18, 19, 21, 22 Oktober, sebaiknya keempat-empatnya diambil. Karena pengalaman-pengalaman seperti itu sangat bermanfaat pada waktu pelaksanaannya. Kemudian Bapak dan Ibu juga menetapkan memilih tempat dan lokasi untuk asesmen ya dengan persyaratan tertentu, tentu saja dengan protokol mempertimbangkan protokol kesehatan. Kemudian mengusulkan jumlah sesi per hari kepada Dinas Pendidikan. Lah, poin F ini sangat urgent Bapak dan Ibu. Sangat penting poin F ini. Jadi nanti Bapak Ibu ini yang hadir semuanya kan ada kepala sekolah, ada guru, ada proktor, ada teknisi. Pengalaman kami kemarin pada waktu simulasi pada bulan Agustus, sejak awal sudah kami informasikan, silahkan memilih tanggal untuk simulasi. Nah, misalnya simulasi itu diberikan tanggal 1, 2, 3, 4. Kalau sekolah Bapak Ibu memilih simulasi tanggal 1, ya hanya bisa simulasi tanggal 1 saja. Kalau sekolah Bapak Ibu memilih simulasi tanggal 2, ya bisa simulasi tanggal 2 saja gitu. Nah, pengalaman kemarin ternyata banyak juga proktor yang masih bingung. Mereka memilih tanggal 2, mereka memilih simulasi tanggal 2, tanggal 1-nya melihat teman-temannya sudah simulasi, dia bingung. Loh, kok saya nggak bisa simulasi? Setelah kami cek, ternyata memilih tanggal 2. Nah, tolong yang seperti ini betul-betul diperhatikan. Nanti adik-adik proktor juga tolong jangan memutuskan sendiri ya. Nanti sudah ada kepanitiaan, ada tim di sekolah itu. Jadi tadi saya sampaikan jika simulasi tanggal 18, 19, 21, 22 itu boleh memilih keempat-empatnya, pilih aja semuanya setiap hari simulasi. Karena trouble-trouble yang dialami pada saat simulasi itu akan memperkaya pemahaman dan pengalaman penjenengan semuanya dalam melaksanakan asesmen nasional. Ya, jadi untuk gladi bersih pengalaman kemarin jadwal dipilih oleh satuan pendidikan. Nah, ini nanti untuk gladi bersihnya itu panjang ya. Kemungkinan kalau gladi bersih tidak memilih seperti simulasi tadi ya. Jadi kalau kita lihat gladi bersih ini ada tanggal 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4. Ada 8 hari. Nah, 8 hari itu maknanya apa? 8 hari itu maknanya bahwa pelaksanaan asesmen nasional untuk SD itu ada 4 gelombang ya, karena satu gelombang itu 2 hari. Jadi gelombang 1 untuk gladi bersih adalah tanggal 25 dan 26. Gelombang kedua untuk gladi bersih adalah tanggal 27 dan 28. Gelombang ketiga untuk gladi bersih adalah tanggal 1 dan 2. Gelombang 4 untuk gladi bersih adalah tanggal 3 dan 4 November gitu. Jadi ada 4 gelombang di dalam gladi bersih. Masing-masing gelombang ada 2 sesi, ya, sesi 1, sesi 2. Pemilihan waktu gladi bersih nanti juga disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nanti kita berikutnya ada penjelasan lagi. Oke, mengusulkan ini ya. Jadi pemilihan jumlah sesi nanti harus betul-betul
mempertimbangkan sarana komputer yang ada di sekolah masing-masing. Di samping itu juga harus memperhatikan kekuatan internet dari sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Pastikan bahwa jaringan internet Bapak dan Ibu aman. Kemudian karena di sekolah itu ada beberapa aktivitas yang menggunakan internet, maka Bapak dan Ibu panitia harus memastikan bahwa internet yang digunakan untuk asesmen nasional itu tidak terpisah ya, tidak bercampur dengan yang lain. Jadi pada saat itu ada guru-guru yang sedang PJJ, tidak mengganggu stabilitas dari internet yang ada ya, stabilitas dari jaringan yang ada. Kemudian berikutnya mengikuti simulasi asesmen nasional bagi satuan pendidikan dengan status mandiri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu memang boleh menggabung. Memang boleh menggabung, tapi ingat pada waktu Bapak dan Ibu statusnya menggabung, ya, Bapak dan Ibu tidak punya kesempatan yang leluasa dalam simulasi. Ya, karena simulasi itu hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang statusnya mandiri. Nah, status mandiri atau menggabung itu sangat bergantung kepada infrastruktur yang Bapak Ibu tuliskan pada waktu verval TIK. Ya, ada beberapa sekolah yang begitu melihat 30 siswa yang dibayangkan itu 30 komputer. Padahal coba kalau saya lihat tadi, kalau kita lihat tadi, kita punya 4 gelombang ya, kita punya 4 gelombang. Masing-masing gelombang ada 2 sesi. Bapak Ibu mengambil 2 gelombang saja, bisa kita estimasi mengambil 2 gelombang berarti 1 gelombang hanya 15 siswa. Ya kan? Kemudian 1 gelombangnya, tiap gelombangnya mengambil 2 sesi. 15 dibagi 2, 7. Hanya diperlukan 7 komputer. Dengan 1 komputer sebagai cadangan misalnya. Itu jika Bapak Ibu mengambil 2 gelombang. Kalau Bapak Ibu mengambil 4 gelombang bagaimana? Coba kita simulasikan. Ada 30 peserta. Bapak Ibu mengambil 4 gelombang. Berarti 30 dibagi 4. Pirole? 7. 7. 7. Nah, 7 itu setiap gelombang Bapak dan Ibu mengambil 2 sesi. Berarti hanya butuh 3 komputer, mungkin 2 komputer untuk cadangan atau 1 komputer untuk cadangan. Dengan 4 komputer saja, Bapak dan Ibu sudah bisa melaksanakan secara mandiri. Namun jika Bapak Ibu mengisi di verval TIK 4 komputer, biasanya secara otomatis muncul menggabung ya, Lea. Nah, jadi kalau kami amati, Bapak dan Ibu, kami itu tahu bisanya kan mengamati ya, karena yang mengisi itu penjenengan semuanya di sekolah. Jika Bapak Ibu memiliki 5 komputer dengan spek yang dimaksud, ya speknya juga tidak tinggi-tinggi amat, itu statusnya sudah mandiri. Maka nanti tolong Bapak dan Ibu, kepala sekolah terutama, jika selama ini adik-adik proktor barangkali bekerja secara mandiri, memutuskan sendiri, tolong mulai hari ini masih ada waktu, kita simulasinya masih tanggal 18 Oktober, simulasinya masih dimulai tanggal 18 Oktober, gladi bersihnya masih dimulai tanggal 25 Oktober, masih ada waktu untuk melakukan verval TIK jika diizinkan oleh web ANBK, tetap ya harus dipantau terus gitu. Jadi Bapak Ibu mengisi 5 komputer saja itu sudah diizinkan untuk mandiri gitu. Ya kecuali kalau memang tidak punya sama sekali ya, saya tidak punya datanya, ada di Buike soalnya ya. Nah kemudian mengikuti gladi bersih AN ini dapat mengikut sertakan peserta didik. Yang penting kita pahami di sini kata dapat ya Bapak Ibu ya, dapat lah. Karena peserta didik kita adalah kelas 5, sementara saat ini PTM kita masih siswa kelas 6, nanti tentu saja akan ada informasi lebih lanjut. Kemudian
ini nanti Bapak Ibu pastikan bahwa siswa yang mengikuti adalah siswa yang sudah terdaftar, kemudian bukan siswa lain, kemudian memastikan peserta yang dimaksud hadir tepat waktu, menerapkan protokol kesehatan COVID-19, menyampaikan keikutsertaan ini kepada orang tua. Tadi sudah saya sampaikan ya, khusus yang 30 dan 5 siswa, Bapak Ibu Kepala Sekolah menyampaikan surat kepada orang tua, contoh suratnya ada di lampiran dari pos ANBK ini. Mengatur proses kegiatan belajar mengajar pada saat AN. Oh iya, jadi nanti siswa itu kan sebagian asesmen nasional. Yang lain bagaimana? Yang lain tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, ya. Nah, kemudian melakukan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan jika peserta utama berhalangan mengikuti asesmen. Maksimal jumlah peserta AN cadangan yang sudah ditentukan selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan AN. Jadi begini Bapak dan Ibu, nanti itu pada waktu pelaksanaan AN ini kan daftar hadir dan lain sebagainya itu akan diambil dari web ANBK ya. Kemudian Bapak Ibu punya 30 orang siswa, punya 5 orang sebagai cadangan. Nah, cadangan ini menggantikan jika siswa yang utama, yang 30 itu berhalangan. Nah, berhalangannya itu diketahui sebelum pelaksanaan asesmen. Jadi menggantinya itu di sini dikatakan selambat-lambatnya 15 menit. Ya, selambat-lambatnya 15 menit. Artinya apa? Masih diizinkan 15 menit sebelum pelaksanaan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu seandainya terjadi begini, 30 orang siswa sudah ikut hari pertama. Kemudian ternyata kan asesmen nasional itu 2 hari, setiap siswa ikut 2 hari. Hari pertama literasi membaca dan survei karakter, hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Hari pertama anak itu sudah ikut, ternyata hari kedua berhalangan. Nah, kalau yang seperti itu cadangan tidak bisa menggantikan. Jadi cadangan itu menggantikan siswa utama jika siswa utama berhalangan dan halangannya itu diketahui sebelum pelaksanaan asesmen. Seperti itu. Intinya seperti itu. Kemudian memastikan seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar secara mandiri. Nah, ini nanti teman-teman proktor wajib menyampaikan ini karena akan menjadi pemetaan di satuan pendidikan itu. Kalau guru yang terdaftar di Dapodik di sekolah itu ada 20 orang, maka 20 orang itu wajib sudah mengikuti survei lingkungan belajar. Menetapkan proktor dan teknisi serta memastikan telah mengikuti pelatihan. Untuk poin-poin ini Bapak dan Ibu, pertama, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, pastikan proktor Bapak dan Ibu sudah masuk ke grup proktor AN wilayah. Jadi kami punya grup, 5 grup untuk proktor AN ini per wilayah. Pertama, pastikan proktor Bapak dan Ibu sudah masuk dalam grup tersebut. Kami setiap hari, setiap kali melakukan diskusi secara intensif di situ. Diskusi-diskusi yang sifatnya teknis ya. Kemudian yang kedua nanti Bapak dan Ibu, memang ada pelatihan proktor dari LPMP, dari provinsi, tetapi yang diikuti oleh peserta yang sangat minim. Nah, nanti khusus untuk Surabaya, insya Allah segera kita akan agendakan lagi pertemuan proktor dan teknisi, semacam bimbingan teknis begitu, untuk mendiskusikan pengalaman-pengalaman kemarin yang sudah ada pada saat simulasi yang pertama kemarin, kemudian trouble-trouble-nya seperti apa, solusi pemecahannya seperti apa. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya akan kami undang khusus untuk Surabaya. Kemudian teman-teman proktor yang kemarin sudah dibekali oleh LPMP nanti juga bisa membantu menjelaskan hal-hal teknis ke proktor yang lain.
memastikan penerapan prokes mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Ya, oke. Ya, tentu saja nanti pasti ada hal-hal yang menjadi kebijakan daerah akan kami informasikan lebih lanjut. Kemudian menyiapkan serta membiayai perpindahan peserta AN bagi peserta AN yang menumpang. Oke. Kita ada beberapa sekolah yang masih menumpang. Nanti tentu saja menumpang itu juga tidak pasrah bongkoan. Sekolah yang menumpang itu juga tetap harus punya proktor, harus tetap punya teknisi. Kemudian proktor dan teknisinya nanti akan didampingi oleh proktor dan teknisi di sekolah yang ditumpangi. Termasuk kerja-kerja lembur, jam tambahan dari proktor dan teknisi sekolah yang ditumpangi harus difikirkan oleh sekolah yang menumpang ya. Tentu nanti saya akan diskusi lagi dengan Bu Heni, kemudian nanti juga akan kami sampaikan ke teman-teman penyelia biaya-biaya yang memungkinkan dikeluarkan untuk pelaksanaan AN dari POS itu meliputi apa saja. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu prinsipnya POS ini wajib dibaca. Wajibnya tidak sekedar wajib tapi wajib ain ya. Masing-masing satuan pendidikan wajib membaca dan memahami apa yang ada di POS ini ya. Oke, karena ini acuan kita ya POS ini begitu. Melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan POS, membuat berita acaranya nanti juga di web ANBK, Bapak dan Ibu, menjamin keamanan, ketertiban selama pelaksanaan di wilayah masing-masing, ada tata tertibnya, ada tata tertib untuk proktor, tata tertib teknisi, tata tertib pengawas, tata tertib peserta ya. Kemudian ada pembiayaan tentang pelaksanaan AN, tadi sudah saya singgung, nanti kami informasikan lebih lanjut. Kami akan diskusi dulu dan juga mohon arahan ke pimpinan. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, ini kayaknya bab berikutnya ya, tapi saya tidak memberi bab. Penyiapan instrumen asesmen nasional. Berbicara tentang instrumen ini kan kewenangannya pusat ya Bapak dan Ibu ya, jadi tidak perlu kita baca satu persatu. Kemudian bentuk soal dan komponen soal juga sudah pernah saya sampaikan pada waktu sosialisasi Permendikbudristek itu pada beberapa waktu yang lalu. Yang jelas saya ingatkan lagi Bapak dan Ibu, kami dari Dinas Pendidikan sudah mengirimkan 4 paket contoh soal AKM dan survei karakter ya, ada 4 paket ABCD kami kirimkan lewat K3S masing-masing. Bapak Ibu pengawas boleh diingatkan kembali apakah para K3S itu sudah mendistribusikan ke seluruh sekolah. Di email sudah saya sampaikan mohon bantuan untuk mengirim ke seluruh sekolah di kecamatan masing-masing. Ya, sebenarnya untuk asesmen nasional ini kan bukan latihan soal, yang diprioritaskan adalah bagaimana guru-guru kita merancang pembelajaran yang melatih anak-anak berpikir kritis, logis, dan seterusnya itu, namun tidak bisa dinafikan bahwa anak-anak juga perlu kita latih. Nah, kemudian kita juga punya tim-tim guru yang bagus, yang kompeten, maka kita siapkan contoh-contoh atau contoh-contoh soal dalam bentuk paket soal tersebut. Ini juga sudah pernah saya sampaikan tentang aspek konten, level kognitif maupun konteks dari literasi membaca maupun numerasi. Nah, kemudian untuk hasil belajar yang non-kognitif, yaitu survei karakter, itu lebih mengarah ke nilai-nilai pelajar Pancasila. Kami juga sudah berikan contoh soalnya ya. Kami berikan contoh soalnya di ini, di paket soal itu. Kemudian untuk survei lingkungan belajar ini kayaknya enggak
perlulah, ini kan juga pastikan bahwa anak kelas 5 sudah tahu lingkungan sekolah ya. Anak kelas 5 kan kelas 3 belajar full, kelas 4 belajar selama 3 bulan kalau tidak salah. Terus kelas ya betul. Terus sekarang kelas 5 kan. Lah, berarti kan anak-anak sudah bisa membayangkan, oh sekolahan saya itu di lingkungan apa itu sudah. Kalau survei ini diikuti kelas 2 ini kita yang repot. Bisa jadi anaknya nggak tahu sekolahannya menghadap kemana ya. Baik, Bapak dan Ibu, suara saya tetap didengar ya. Oke, kita lanjutkan. Pelaksanaan penyiapan teknis. Nah, ini lebih ke arah nanti teknisi ya. Ini yang nanti teknisi yang sama proktor ya tentu saja nanti. Nah, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi kesiapan asesmen. Ketersediaan komputer, ketersediaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini setengah dipaksa kita ya. Jadi di sekolah Bapak dan Ibu harus ada proktor, harus ada teknisi gitu loh. Ya harus belajar ya, memang kita kondisinya seperti itu. Kemudian daya listrik dan jaringan internet yang memadai. Seperti tadi tidak hanya di sekolah saya 50 misalnya, 50 MB misalnya. Nah, 50-nya itu tersebar di mana saja. Ini juga harus diwaspadai gitu loh. Untuk ruang ANBK aman tidak di situ gitu ya. Kemudian ini sekolah saya pakai WiFi atau pakai kabelan. Ini juga lebih aman yang mana? Nah, ini perlunya simulasi juga untuk menguji kekuatan sarana prasarana yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sekolah harus memastikan penjenengan menggunakan moda daring atau semi daring. Nah, ini juga banyak yang tanya ke kami di dinas, enak mana pakai daring apa semi daring ya. Semua ada plusnya, ada minusnya. Ya. Kalau mau pakai moda daring, silakan pastikan kekuatan internet penjenengan stabil dan cukup kuat. Nah, itu yang utama. Kalau pakai moda daring, ya sudah, nanti kalau ada kendala pada waktu pelaksanaan asesmen nasional, kendalanya dari pusat, kami dari helpdesk-nya, ya, kami dari tim pemantau yang ada di dinas tinggal menyampaikan ke pusat gitu. Jangan sampai nanti penjenengan menggunakan moda daring, terus ternyata kendalanya itu dari penjenengan gitu loh. Dari pusat lempeng-lempeng aja tidak ada masalah, ternyata internet di sekolah penjenengan yang down. Nah, itu menjadi masalah sekolah, masalah di satuan pendidikan itu gitu. Itu kalau daring. Nah, semi daring juga pemahaman kita harus sama. Yang namanya semi daring itu juga sebenarnya daring. Jadi semi daring itu pada waktu memulai tes ya, Risa kalau Bu Mona salah nanti kamu luruskan ya. Kalau semi daring itu pada waktu memulai tes, komputer server mengunduh aplikasi dari pusat, artinya online waktu itu. Kemudian waktu siswa mengerjakan, waktu siswa mengerjakan itu juga online, tapi online di internal situ. Setelah siswa mengerjakan di komputer klien, dikirim ke komputer server. Selesai mengerjakan, komputer server mengirim jawaban siswa itu ke komputer pusat. Jadi semi daring pun online gitu lah. Dan memang kalau semi daring itu nanti itu ada yang namanya jadwal yang namanya sinkronisasi. Sinkronisasi itu dilakukan biasanya H-1. Nah, jamnya berapa itu yang menentukan adalah pusat. Pengalaman kami di SMP pada waktu UNBK itu kalau misalnya ujiannya itu hari Senin, kemudian hari Minggu pas maghrib itu sekarang sinkron ya, semua proktor harus ke sekolah untuk mensinkronkan komputer server dan komputer klien tersebut dengan komputer pusat. Nah, itu bedanya daring dengan semi daring.
Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, ya kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Monggo Bapak dan Ibu, silakan kalau memang mau pakai daring, yaitu tadi pastikan kekuatan internetnya stabil, gitu. Dan yang memilih daring tidak atau semi daring itu sekolah Bapak dan Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi, kami bisa melihat. Tapi yang milih siapa? Sekolah masing-masing, gitu. Kemudian sekolah melaksanakan sendiri, mandiri, atau mengikuti di tempat lain atau menumpang. Nah, mandiri dan menumpang itu bergantung kepada komputer yang Bapak Ibu entrikan pada saat verbal TIK. Ya, tadi saya sudah bilang pengalaman yang ada kami amati, sekolah menyatakan memiliki 5 komputer dan memiliki komputer server 1, 2 gitu aja, itu sudah mandiri. Daring tadi yang ingin apa ya? Saya kok lupa. Nah, oh ya. Kemudian adik-adik proktor juga besok akan diperjelas lagi oleh tim teknis kami. Untuk sekolah itu menggunakan memilih moda daring atau semi daring, itu juga nanti harus hati-hati dengan aplikasi Exambro yang akan diunduh ya. Jadi di web UNBK itu disiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah. Tetapi dari aplikasi itu mana yang diambil itu harus diperhatikan betul gitu loh. Jangan sampai sudah mengambil moda daring ternyata Exambro-nya yang diambil Exambro server untuk proktor untuk server. Nah, nanti malah keliru begitu. Itu tolong betul-betul diperhatikan ya. Jadi moda daring atau semi daring nanti juga akan berdampak kepada aplikasi yang diunduh di laman UNBK. Terus yang kedua, adik-adik proktor ya, teknisi, jangan sampai berpikiran saya sudah punya ini Exambro ini. Nah, Exambro itu selalu berubah seiring dengan waktu ya. Jadi tim teknis pusat itu juga mereka akan melakukan perbaikan aplikasi. Jadi jangan saya punya Exambro ini sudah punya, tetapi nanti ada lagi ya coba yang terbaru. Biasanya ada versi ya Mas ya. Biasanya dipakai seversi. Nah, pengalaman yang lalu itu saya kok nggak bisa, ternyata masih menggunakan versi yang lama. Nah, kalau masih begitu maka yang lama harus dibuang, unduh yang baru, terus di-upload lagi, di-download ya, maaf. Di-download yang baru terus disinkronkan lagi dengan komputer yang ada di sekolah. Memang seperti itu ya. Jadi kita ikuti terus yang ada di web ANBK. Kemudian untuk prosedur pelaksanaan ini nanti lebih ke arah manajemen. Jadi nanti Bapak dan Ibu Kepala Sekolah penjenengan membuat prosedur operasional standar pelaksanaan asesmen nasional di sekolah penjenengan. Kemudian di sini ini ada prosedur pelaksanaan. Nah, prosedur pelaksanaan ini aturan-aturannya penjenengan terjemahkan di sekolah penjenengan, gitu loh. Jadi di sini contohnya begini. Membuat peta lokasi asesmen yang berisi ruang asesmen, ruang tunggu, alur masuk dan alur keluar. Nah, ini penjenengan nggak perlu nulis kalimat ini, gitu loh. Begitu penjenengan prosedur pelaksanaan, penjenengan langsung sebutkan peta lokasi asesmen adalah sebagai berikut dengan gambar seperti apa, gitu, ya. Kemudian peta tempat duduk peserta didik. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sebelum membuat peta tempat duduk peserta didik, maka putuskan dulu penjenengan mau menggunakan berapa gelombang, berapa sesi, sehingga ruangan itu satu kelasnya berisi berapa tempat duduk. Gitu ya. Nah, jadi semuanya saling berkaitan. Tidak boleh, siswanya 30, berarti satu ruangan 30, tidak bisa. Saya 2 sesi, berarti 15, tidak bisa, tergantung juga dengan komputernya. Dan jangan sampai tidak ada komputer cadangan ya, karena ini masalah teknis, kita tidak tahu bagaimana permasalahan
dari masing-masing alat itu gitu. Jadi harus tetap ada cadangan. Kemudian lebih ke penggunaan masker, kemudian menerapkan protokol kesehatan, jarak juga harus diperhatikan. Nanti ada kata-kata tidak boleh berhadapan ya ini. Memastikan peserta didik tidak komorbid, nanti seandainya, nah misalnya siswa dari 30 siswa itu ada yang komorbid. Nah kalau siswa itu komorbid, langsung Bapak Ibu ganti dengan cadangan. Nah pada saat Bapak dan Ibu, pada saat sekolah mengganti siswa utama dengan cadangan, langsung komunikasi dengan saya atau Mas Zaki, karena kami harus mengaktifkan siswa cadangan sehingga bisa ditarik menjadi peserta. Kalau penjenengan sendiri, ya nanti disikapi sendiri tidak bisa, jadi harus melibatkan tim teknis kota. Intinya komunikasi dengan kami jika ada siswa utama yang berhalangan dan mau mengganti ke siswa cadangan. Sofit, pastikan peserta didik dan keluarga peserta didik itu sehat. Siapkan semuanya. Kemudian prosedur penanganan untuk hal-hal yang terkait dengan prosedur penanganan COVID itu sama antara PTM dengan asesmen nasional sama ya Bapak Ibu ya. Jadi tahapan prosedurnya sama, namun nanti juga tetap Bapak Ibu sampaikan di prosedur operasional standarnya karena ini bagian dari prosedur pelaksanaan di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian prosedur pengisian survei lingkungan belajar bagi pendidik dan kepala sekolah. Nah, proktor mencetak kartu login untuk peserta. Nah, nanti proktor itu peserta yang dalam hal ini adalah pendidik dan kepala sekolah itu ada kartunya ya, kartu loginnya ya. Masing-masing orang memiliki login yang berbeda-beda. Kemudian pendidik, kepala satuan pendidikan melakukan login ke halaman ini ya. Kemudian pengerjaannya bisa dilakukan melalui HP. Jadi tadi Bapak Ibu, bahasanya kan gini yang harus kita maknai. Seluruh pendidik yang telah terdaftar di Dapodik wajib mengisi survei lingkungan belajar. Nah, kemudian pendidik itu kita tahu bahwa tidak semuanya datang sekolah. Ada beberapa yang kondisi sakit, komorbid, mereka mengajar dari rumah, bekerja dari rumah. Maka mereka juga tetap mengisi survei lingkungan belajar ini. Nanti di proktor itu akan terlihat data, ada berapa guru dan ada berapa guru yang sudah mengisi survei lingkungan belajar. Pengisian survei lingkungan belajar itu sesuai dengan jadwal yang telah dipilih oleh sekolah pada saat siswa melaksanakan asesmen nasional. Jadi seandainya sekolah itu mengambil 4 gelombang, berarti 8 hari, maka selama 8 hari itu kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah tersebut berkesempatan untuk mengisi survei lingkungan belajar. Hari ke-6, hari ke-7, proktor harus melakukan pengecekan apakah ada guru yang belum mengisi. Jika ada, segera diingatkan, masih ada waktu 1 hari atau 2 hari. Jika sekolah hanya memilih 1 gelombang, hanya 2 hari, maka kesempatan kepala sekolah dan guru untuk mengisi survei lingkungan belajar adalah 2 hari itu. Ini yang perlu difahami ya. Sehingga setiap harinya adik-adik proktor harus aktif memantau keterisian survei tersebut oleh guru-guru yang ada di situ. Begitu ya. Dan jangan lupa setelah menjawab harus submit jawaban. Oke. Kemudian untuk ruangan harus memenuhi syarat, harus aman, layak. Satuan pendidikan menetapkan pembagian sesi untuk peserta. Ini maksudnya peserta yang siswa ya. Setiap ruang AN 15 komputer ditangani oleh 1 proktor. Nah, kemarin kami, Mas Reza, sudah share isian data proktor, teknisi, dan pengawas.
Kita tunggu sampai tanggal berapa? Selasa ya. Nanti tanggal 28 mohon sudah dikirimkan berbasis Suprayon. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, Bapak Ibu menunjuk satu orang yang Bapak Ibu anggap paling mahir dalam jaringan internet. Nah, jaringan instalasi komputer maksud saya ya. Nah, satu orang yang mahir dalam instalasi komputer itu, jaringan itu kita namai teknisi. Jadi satu sekolah itu satu teknisi saja. Satu sekolah satu teknisi saja yang akan bertanggung jawab dan mengatur letak-letak komputer, jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah teknisi ada yang namanya proktor. Proktor itu bertanggung jawab terhadap jalannya asesmen nasional terkait dengan aplikasi dari Pusmenjar. Nah, proktor ini Bapak dan Ibu, berjumlah proktor di setiap sekolah sangat bergantung pada jumlah ruang yang digunakan dalam asesmen nasional. Jika Bapak dan Ibu menggunakan 2 ruang, berarti 1 proktor. Salah. Kalau Bapak Ibu 1 ruang, 1 proktor. Kalau menggunakan 2 ruang AN, 2 proktor. 3 ruang AN, 3 proktor. Begitu dan seterusnya. Proktor ini tidak boleh meninggalkan ruang AN selama AN berlangsung. Jadi proktor ini harus standby di ruangan itu. Kalau pas pelaksanaan bersama dengan pengawas. Karena begitu ada kendala, dia harus rilis token lagi supaya siswa bisa masuk. Kalau kendalanya dalam kurun waktu 15 menit, masih tetap pakai token yang lama. Tetapi kan anak kita ini anak-anak kelas 5 SD. Bisa jadi dia bingung, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan 1 ruang, kemudian 2 sesi, ya memang proktornya harus standby 1 hari full di ruangan itu. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk pengawasnya, kemarin kami sampaikan bahwa 1 sekolah menyiapkan 2 pengawas. Pengawas ini nanti Bapak dan Ibu silang antar sekolah dalam 1 kecamatan. Yang mengatur mengawasi di mana, pengawas sekolah tertentu mengawasi di mana, kami serahkan ke K3S masing-masing. Jadi pengaturan mengawasi di mana, pengawas sekolah mana, mengawasi di sekolah mana, kami serahkan ke sekolah masing-masing. Kemudian dilaporkan ke dinas, kami punya datanya. Kemudian surat tugas pengawas dikeluarkan oleh kepala sekolah di mana guru itu berasal. Itu ya. Jadi surat tugas pengawas tidak dari Dinas Pendidikan, surat tugas pengawas berasal dari kepala sekolah guru masing-masing. Jadi misalnya sekolahnya Pak Ismail ya, Sidotopo Wetan 1, ada 2 orang guru yang ditugaskan mengawasi di Sidotopo Wetan 4. Maka Pak Ismail memberi surat tugas kepada 2 orang gurunya tersebut untuk mengawasi ANBK tanggal sekian dan sekian di Sidotopo Wetan 4. Dalam hal pengawas ini Bapak dan Ibu, setelah nanti Bapak dan Ibu dalam 1 kecamatan, Bapak Ibu K3S maksud saya, dibantu oleh adik-adik koordinator proktor di tiap kecamatan, harus punya data pelaksanaan AN di setiap sekolah dalam 1 kecamatan tersebut. Termasuk sekolah-sekolah mana saja yang menggabung, ya, karena nanti berkaitan dengan surat tugas pengawas itu. Jadi K3S harus punya data, harus punya data, nanti boleh dari kami, tapi melakukan pendataan manual di setiap kecamatan juga boleh. Setiap sekolah itu melaksanakan ANBK berapa gelombang, tanggal berapa yang dipilih,
dan berapa sesi. Itu harus punya datanya ya. Oke. Nah, untuk teknisi di dalam pos ini kan kata-katanya minimal 1, artinya kan boleh lebih dari 1. Tetapi yang dikirimkan ke kami 1 saja. Jadi begini, seandainya Bapak dan Ibu 1 orang kok tidak percaya diri ya, ini ada tim yang dilaporkan ke kami, ketua timnya saja. Gitu nggih? Ya, nggak usah dibuat repot ya. Jadi kami juga tidak menyalahi pos. Ya, jadi tujuan kami adalah untuk mengontrol. Kalau di sekolah Bapak Ibu, teknisinya kami tidak 1 Bu, ada 3 orang, nggak apa-apa, boleh. Tapi kami minta 1 nama yang mengkoordinir, gitu ya. Oke. Kemudian di lokasi asesmen nasional harus dituliskan pengumuman, ada asesmen nasional sedang berlangsung, selain peserta, pengawas, maksudnya ini pengawas AN ya, bukan pengawas sekolah, nggih. Selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi asesmen dilarang masuk ruang asesmen. Pengawas sekolah datang karena nanti akan melakukan pemantauan, tetapi pengawas sekolah berada di posko AN, mengawasi dari ruang posko. Ya. Kemudian dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang asesmen. Ini berlaku untuk peserta dan pengawas. Proktor nggak boleh bawa. Proktor nggak boleh membawa HP. Tapi kalau komunikasi dengan kita pakai komputer ya. Ya, jadi kita ikuti ini ya Bapak Ibu ya. Kita pernah punya pengalaman buruk terkait UNBK, dulu pernah terjadi di salah satu SMP negeri di Surabaya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi ini Bapak dan Ibu harus, karena ini ada pos ini adalah acuan yang harus kita ikuti ya. Karena ada posnya, maka kita wajib mengikuti ini. Ini tentang ruangan-ruangannya. Oke. Tugas pengawas Bapak dan Ibu tidak saya bacakan, sudah ada, nanti tolong Bapak Ibu kepala sekolah terhadap 2 orang yang ditugaskan menjadi pengawas itu betul-betul diajak membaca dan menerapkan. Kemudian proktor, tugas-tugasnya juga sudah ada semuanya, nanti tolong dibaca semuanya, dan nanti implementasinya apa, tahapan-tahapan, step-step yang dilaksanakan oleh proktor apa. Mudah-mudahan nanti Senin kita bisa ketemu khusus untuk teman-teman proktor dan teknisi. Ini teknisi juga ya. Jadi proktor dan teknisinya itu kerjanya sebelum ANBK, pas pelaksanaan ANBK, dan sesudah ya. Jadi itu teknisi dan proktor ini memang luar biasa ya, kerjanya lebih panjang daripada pengawas dan juga peserta sendiri. Kemudian ada tata tertib, baik untuk pengawas, proktor, dan teknisi. Bapak dan Ibu K3S tidak perlu ada pelantikan pengawas, tidak perlu ada ini ya, seperti tadi yang saya sampaikan, pengawas surat tugasnya menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan. Pembekalan, hari ini kan pengawas tidak ikut nih, karena pengawas itu bukan pengawas UN maksud saya. Pengawas UN itu bukan guru kelas 5, maka kewajiban dari Kepala Satuan Pendidikan untuk membekali pengawas masing-masing yang akan bertugas ke sekolah lain. Termasuk ini semuanya kita ikuti, masuk ke ruangan 20 menit dan seterusnya. Nanti pengawas dari sekolah lain yang hadir di sekolah yang akan diawasi juga akan diberikan briefing lagi oleh kepala sekolah tempat pelaksanaan AN. Proktor juga begitu, kalau di sini 30 menit sebelum waktu pelaksanaan AN, tapi sebenarnya proktor itu kerjanya beberapa hari sebelum pelaksanaan AN ya. Oke. Kalau semua sudah ready, maka pada waktu pelaksanaan 30 menit ya nggak apa-apa ya. Ini standarnya kan jika semua sudah siap ya, sudah sinkron dan lain sebagainya. Ada tata tertib untuk peserta didik, di sana disampaikan bahwa pengawas salah satu tugasnya adalah
membacakan tata tertib untuk peserta didik. Kemudian pada saat mengisi daftar hadir, ini pengawasnya yang keliling ke peserta didik. Kemudian ada dan seterusnya ya. Nah, untuk peserta didiknya, tata tertibnya dibacakan oleh pengawas. Diulangi lagi, pendidik dan kepala satuan pendidikan mengisi survei jangka waktu 4 hari sesuai dengan jadwal AN. Nah, jangan lupa sesuai dengan jadwal AN satuan pendidikan masing-masing. Jadi kalau satuan pendidikan hanya menjadwalkan 2 hari, maka kesempatan pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pendidik ya mengisinya ya hanya 2 hari tersebut. Ngisinya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini yang baru Bapak dan Ibu, ternyata nanti itu ada latihan. Jadi anak-anak itu hari pertama, sebelum hari pertama itu kan literasi membaca. Sebelum memulai tes literasi membaca, itu mereka ada latihan soal dulu 60 menit. Nah, kemudian setelah literasi membaca ada survei karakter 20 menit. Hari kedua ada lagi latihan tapi tidak lama, 25 menit. Numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Jadi memang akhirnya hanya 2 sesi Bapak dan Ibu. Kalau pada sosialisasi beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan 3 sesi kan. Nah itu juga karena waktu itu dari paparan-paparan Pusmenjar itu menyampaikan 3 sesi. Tetapi informasi terakhir ini hanya 2 sesi, 1 hari hanya 2 sesi. Ternyata ada yang namanya latihan soal, gitu nggih Bapak Ibu, kita ikuti aja. Kemudian untuk pendidik, ini tadi ya sudah saya jelaskan termasuk kepala satuan pendidikan. Ini tentang spesifikasi sarananya, besok akan dibahas lagi. Kriteria dan persyaratan proktor, teknisi dan pengawas, penetapan ya. Jadi proktor, teknisi, pengawas dapat SK dari kepala sekolah masing-masing, dimasukkan juga dalam kepanitiaan. Ini terkait pelaporannya. Jadi nanti hasil dari AKM anak-anak, itu akan dikategorikan ada intervensi khusus, ada yang dasar, cakap, dan mahir. Kalau intervensi khusus sama cakap itu kalau bahasa kita ya masih di bawah KKM Bapak Ibu ya. Masih di bawah KKM. Nah, kalau sudah cakap ini baru di atas KKM. Dari web Pusmenjar itu ada contoh-contoh soal AKM, silakan dilihat. Kemudian soal yang dari kami juga silakan dilihat. Bapak Ibu juga bisa referensi soal-soal dari PISA ya. Tapi diterjemahkan ke Indonesia kalau untuk anak-anak tentu saja. Saya rasa itu Bapak dan Ibu pada pemantauan, nanti pemantauan kami akan melibatkan Bapak Ibu pengawas yang lebih utama tentu saja dari kami juga tetap ada dari Dinas Pendidikan. Kemudian nanti tadi saya sudah sampaikan saya akan diskusi dengan Bu Heni, juga mohon arahan ke Pak Aris tentang biaya-biaya yang memungkinkan dikeluarkan dari BOS untuk pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ini Bapak dan Ibu yang tidak boleh dilupakan juga bahwa di dalam pelaksanaan AN ini kita harus mengikuti POS yang ada. POS ini adalah acuan kita pada saat pelaksanaan. Kemudian hal-hal di luar itu nanti menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan. Untuk pelanggaran ringan, sedang maupun berat, masing-masing ada jenisnya, kategorinya, dan juga ada sanksinya ya, sanksinya gitu. Jadi nanti tolong ini difahamkan pada semua yang terlibat di dalam asesmen. Jadi kalau misalnya pengawas atau proktor itu tertidur, berbicara, kemudian membantu mengisi identitas, kemudian ruangan gaduh tapi dibiarkan, itu termasuk kategori pelanggaran ringan. Kemudian pelanggaran sedang, kemudian lalai menangani gangguan, ada gangguan tetapi tidak melaporkan,
di dalam aplikasi AN. Nah, kalau sudah lapor di aplikasi AN, tetap lapor ke kami, karena nanti kami ini ada tim teknis tingkat kota ya Bapak Ibu ya. Di kami ada posko tim teknis tingkat kota yang akan memantau di 5 wilayah tersebut gitu. Nah, silakan langsung dilaporkan, nanti kalau tidak dilaporkan berarti masuk kategori pelanggaran sedang. Kemudian ada pelanggaran berat kalau protokol kesehatan COVID-19 dilanggar, ada yang merokok, ada yang memberi petunjuk jawaban, membantu siswa mengerjakan soal, pengawasnya karena jalan-jalan membaca soal juga termasuk pelanggaran berat. Kemudian ini tidak melaporkan permasalahan, membawa HP termasuk pelanggaran berat, membiarkan orang lain memasuki AN meskipun itu sedang berlangsung gitu loh. Kalau saya mau masuk dibiarkan sungkan rek bumona yang datang, itu termasuk pelanggaran berat ya, melanggar dua-duanya. Kemudian kalau ada yang 9 ini kayaknya joki ya, tidak termasuk peserta tapi ikut itu juga. Jadi pengawas ruang memastikan bahwa pengawas AN memastikan bahwa yang ikut adalah anak-anak yang terdaftar. Ada fotonya ya, ada fotonya. Ya meskipun sekarang pakai masker ya, agak susah. Jadi pelanggaran itu bisa dari sisi proktor dan pengawas, bisa dari satuan pendidikan. Kemudian kalau penjenengan tidak mengikuti pos AN, tidak mengikuti apa yang disampaikan di pos AN, ini termasuk kategori pelanggaran sedang. Kemudian pelanggaran berat ya ini termasuk ya. Oke. Kemudian untuk melaporkan di AN-nya itu di aplikasi AN mengikuti menggunakan laporan tertulis, mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Oke. Sanksinya juga sudah disebutkan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau sanksinya pelanggarannya ringan dan sedang diberikan sanksi oleh sekolah, kemudian dihentikan sebagai pengawas dan proktor. Kemudian pelanggaran berat diberhentikan dari pengawas, sanksi administratif dan seterusnya. Mohon hal-hal seperti ini tidak dianggap ringan, tidak dianggap remeh, tapi tetap wajib diperhatikan. Ya, kendala dan hambatan pelaksanaan nanti bisa langsung disampaikan ke kami. Kemudian kondisi luar biasa, nanti kita lihat aja, tetapi semuanya sudah diatur ya. Ini kan sudah mundur juga 1 tahun. Nah, jadwal-jadwal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, langsung fokus aja ke SD ya. SD itu mulai di sini Bapak dan Ibu ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Oh enggak sama itu ya, Le? Enggak sama dengan PowerPoint-nya provinsi. Oh sinkron, sorry. Sinkron ini untuk yang oh iya. Oh ya. Jadi sebelum simulasi nomor 17 ya Bapak Ibu ya. Sebelum simulasi tanggal 18, 19, 21 dan 22, pastikan Bapak dan Ibu sudah data TIK dan lain sebagainya sudah fix ya. Ini masih bisa memperbaiki ya. Kemudian ada lagi untuk persiapan gladi bersih, sinkron untuk gladi bersih tanggal 23 dan 24 karena gladi bersihnya tanggal 25, 28 ya. Kita lihat jadwalnya seperti ini ya, padat Bapak Ibu. Jadi sebelum simulasi ada sinkron dulu, kemudian simulasi. Selesai, ya sinkronnya itu sinkron VHD, aplikasinya ya, aplikasi yang saya bahasanya aplikasi yang semi online. Jadi kalau ambil semi online itu harus ada sinkron. Yang tadi saya bilang hari Minggu jam berapapun harus datang itu tadi ya. Gitu. Nah, nanti sangat bergantung ke sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau sepanjang pengamatan kami, kalimatnya Pak Adi sependek pengamatan kami, SD itu banyak yang memilih online. Ya, mungkin nggak tahu juga pertimbangannya apa gitu. Jadi untuk yang semi online itu sebelum simulasi harus sinkron.
sebelum gladi bersih harus sinkron, sebelum pelaksanaan juga harus sinkron. Sinkron aplikasi VHD. Jadi tanggal-tanggal ini penting. Tanggal-tanggal ini ada di pos ANBK ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian pas pelaksanaannya tanggal ada 2 ya. Pelaksanaan yang gelombang 1 tanggal 8 sampai 11. Kemudian ada lagi tanggal 15 sampai 18 ya. Satu gelombang ini kan 4 hari. 4 hari itu pelaksanaannya bisa milih 2 hari ya tadi. Berarti ini gelombang 1 AB, gelombang 2 AB begitu ya menurut saya. Ini tertulis gelombang 1 4 hari. Gelombang 1 itu hari Senin sampai Kamis. Padahal kan pelaksanaannya cuma 2 hari. Jadi gelombang 1 itu bisa dua pelaksanaan. Ya. Cuma tadi bahasa saya 4 gelombang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini beda istilah aja. Tapi intinya gelombang 1 itu bisa 2 kali pelaksanaan, gelombang 2 juga 2 kali pelaksanaan. Oke, ini jadwal seperti yang tadi. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, itulah yang saya sampaikan dari pos. Kiranya sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup Bapak Ibu? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya rasa sudah cukup ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau bertanya, monggo, kalau mau japri ke saya juga monggo disilahkan. Kemudian kalau ke Mas Zaki juga nggak apa-apa, kalau terkait teknis silahkan. Intinya apa? Intinya apa yang ada di pos ini kita laksanakan, kita ikuti, dan Bapak dan Ibu juga wajib menyusun prosedur operasional standar khusus di sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Kiranya cukup, sudah agak lama Bapak dan Ibu juga sudah letih mendengarkan saya bicara. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyiapkan asesmen nasional tahun pertama, baik untuk SD tahun pertama juga kita mengajak anak-anak berlatih menggunakan ujian berbasis komputer. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nanti kalau ada yang bertanya, ngecat aja ke saya atau ke Mas Reza ya Bapak dan Ibu ya. Jadi intinya yang saya sampaikan tadi semuanya ada di pos. Mohon nanti Bapak Ibu membaca file PDF-nya. Semuanya ada di sini ya. Semuanya ada di sini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak ada hal-hal yang tidak tepat ya. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.